Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil audit kami mengenai inventory auditi. Sebagai pembuka, saya akan menjelaskan bekerja audit klien kami. Yang pertama ada A601 Lemon, terdapat kekeliruan pada harga pokok persediaannya, di mana nilai yang tercantum yaitu Rp80.122.000. Ternyata setelah dihitung kembali terdapat selisih sebesar Rp400 dengan nilai yang seharusnya yaitu Rp80.121.600. Selanjutnya A603 Lemon, pada kekeliruan yang sama dengan nilai yang tercantum yaitu Rp77.876.000. Terdapat selisih Rp800 dari nilai yang seharusnya yaitu Rp77.875.200. Lalu A608 Lemon, pada kekeliruan yang sama dengan nilai yang tercantum yaitu Rp103.234.000. Terdapat selisih Rp100.400 dengan nilai yang seharusnya yaitu Rp103.334.400. Selanjutnya ada R315 Apple dengan nilai yang tercantum yaitu Rp45.044.000. Terdapat selisih sebesar Rp800 dengan nilai yang seharusnya yaitu Rp45.043.200. Selanjutnya ada R320 Apple, tidak terdapat kekeliruan di dalam perhitungannya. Lalu ada Q291 Magnalia, terdapat kekeliruan pada harga pokok persediaannya dengan nilai tercantum yaitu Rp18.164.000. Terdapat selisih sebesar Rp800 dengan nilai yang seharusnya yaitu Rp18.163.200. Lalu ada EQ84 Hand Cream, di mana terjadi kekeliruan pada harga pokok per unit dan harga pokok persediaannya, di mana harga pokok per unit yang tercantum yaitu Rp8.340 per unit, sementara nilai yang seharusnya itu Rp8.333,33 per unit. Dasar perhitungannya pada invoice persediaan tersebut dengan nilai Rp200.000 per box, sementara total satu boxnya yaitu 24 botol. Lalu harga pokok persediaannya yang tercantum yaitu Rp118.094.000. Terdapat selisih Rp94.000 dari harga yang seharusnya yaitu Rp118 juta. Selanjutnya ada F60 Face Cream, terdapat kekeliruan pada harga pokok persediaannya, di mana yang tercantum yaitu Rp111.560.000. Terdapat selisih sebesar Rp800 dengan nilai seharusnya yaitu Rp11.559.200. Lalu ada L61 Moisturizing, di mana terdapat kekeliruan pada harga pokok per unit dan harga pokok persediaannya, dengan harga pokok per unit yang tercantum yaitu Rp7.200 per unit, sementara harga pokok per unit yang seharusnya yaitu Rp7.200 per unit dan Rp7.600 per unit menggunakan FIFO method. Dasar perhitungannya itu pada invoice persediaan tersebut, di mana invoice yang pertama dengan nilai Rp172.800 per boxnya dengan total box 20 box, maka didapat nilai total Rp3.456.000 dan 482 botol. Lalu invoice yang kedua yaitu nilainya Rp182.400, total 800 box, maka nilai totalnya yaitu Rp145.920.000 dan total 19.200 botol. Lalu harga pokok persediaan yang tercantum yaitu Rp141.696.000. Terdapat selisih sebesar Rp7.680.000 dengan nilai yang seharusnya yaitu Rp149.376.000. Lalu L940 Skin Tone, E818 Smoothing, dan E801 Leoder Pomda tidak terdapat kekeliruan di dalam perhitungannya. Lalu E802 Leoder Apricot, terdapat kekeliruan pada harga pokok persediaannya dengan nilai yang tercantum yaitu Rp60.134.000, di mana terdapat selisih sebesar Rp400 dengan nilai seharusnya yaitu Rp60.134.400. Lalu ada E803 Leodetain, E806 Leodet Citron, tidak terdapat kekeliruan di dalam perhitungannya. Lalu ada E807 Leoderos, pada kekeliruan harga pokok persediaannya dengan nilai yang tercantum yaitu Rp109.690.000, di mana terdapat selisih sebesar Rp400 dengan nilai yang seharusnya yaitu Rp109.689.600. Lalu ada 5901 Aston Apple,
5902 Essen Apricot, 5903 Essen Coiration tidak terdapat kekeliruan di dalam perhitungannya. Lalu 5904 Essen Leme terdapat kekeliruan pada jumlah botol dan harga pokok persediaannya, di mana jumlah botol yang tercantum yaitu 1152 botol, sementara nilai yang seharusnya yaitu 2352 botol. Dasar perhitungannya itu pada jumlah box yang dibeli yaitu 98 box dikalikan dengan 24 buah per boxnya, dapatlah hasil 2352 botol. Lalu harga pokok persediaan yang tercantum yaitu Rp12.432.000. Terdapat selisih sebesar Rp19.200.000 dengan nilai yang seharusnya yaitu Rp37.632.000. Selain itu terdapat kekeliruan pula pada total jumlah botol dan jumlah box, di mana jumlah box yang tercantum yaitu 4.712 box, sementara yang seharusnya yaitu 4.760 box. Sementara total botol yang tercantum yaitu 113.088 botol, sementara total botol yang seharusnya yaitu 114.288 botol. Nama saya Jeffrey Oktorianda. Selanjutnya saya akan mempresentasikan usulan jurnal penyesuaian. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat dalam rangka proses pencatatan suatu akun untuk menyesuaikan saldo akun yang sebenarnya di akhir periode. Sekarang saya akan mempresentasikan usulan jurnal penyesuaian terkait dengan akun persediaan. Adapun jurnal penyesuaiannya, persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan sebesar Rp7.680.000. Nominal Rp7.680.000 didapat karena terjadi kesalahan perhitungan terhadap harga pokok penjualan, sehingga dilakukanlah perhitungan persediaan dengan menggunakan metode FIFO. Persediaan moisturizing lotion di awal periode adalah sebanyak 1000 box, di mana pembelian pertama 200 box dan pembelian kedua 800 box. Setelah dilakukan perhitungan secara fisik di akhir periode, ternyata persediaan tersisa 820 box. Dapat dikatakan 180 box sudah terjual. Karena menggunakan metode FIFO, maka 180 box diambil dari 200 box pertama, sehingga di akhir periode tersisa 20 box. Berikut perhitungannya. Untuk pembelian pertama yaitu 20 box dikalikan dengan harga pokok penjualan yaitu 172.800 sama dengan 3.456.000. Lalu dibagi dengan jumlah botol 480, dapatlah harga pokok per unit 7.200. Untuk pembelian kedua, 800 box dikalikan 182.400 sama dengan 145.920.000. Lalu dibagi dengan 19.200, dapatlah harga pokok per unitnya 7.600. Jika kita jumlahkan total dari unit dikalikan harga pokok penjualan antara pembelian pertama dan pembelian kedua, totalnya adalah 149.376.000. Lalu kita kurangkan dengan harga buku yaitu 141.696.000, dapatlah nominal 7.680.000. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang C2, yaitu observasi persediaan barang dan pengujian. Seluruh persediaan barang telah dilakukan observasi dan pengujian dengan metode perhitungan, yaitu test count, di mana tidak ada kesalahan dan telah ditelusuri ke kartu persediaan. Selanjutnya adalah C3, yaitu memo observasi persediaan. Dapat disimpulkan bahwa seluruh perhitungan telah dilakukan secara teliti. Saya Linda akan menjelaskan kertas kerja D4, D5, dan D6. Kita mulai dari D4. Pertama, saldo akhir 2004 persediaan supplies kantor harus sesuai dengan kertas kerja tahun sebelumnya. Kami beri N sebagai tanda nominal telah sesuai. Kedua, vouching terhadap voucher pembelian supplies selama tahun 2005. Informasi tabel 6 yang diberi warna kuning menunjukkan seluruh voucher pembelian supplies tahun 2005. Kami beri Y sebagai tanda telah dilakukan vouching. Ketiga, saldo akhir 2004 ditambah pembelian supplies. Totalnya senilai Rp38.050.000. Keempat, pengujian dengan cara observasi. Nominal ini
Rp14.800.000 yang harusnya tertera di TB1 perusahaan. Kelima, pembelian supplies dikurangi saldo akhir 2005, maka diperoleh beban supplies. Beban supplies Rp23.250.000 adalah yang seharusnya tertera di TB2 perusahaan. Begitulah untuk proses audit D4. Proses audit yang sama diterapkan pula pada kertas kerja D5. Namun kali ini untuk akun persediaan peralatan kecil dan beban peralatan. Sedangkan D6 adalah hasil observasi atas perhitungan fisik persediaan supplies dan peralatan kecil, yang kami yakini telah menunjukkan nominal yang wajar. Saya Miliana Putri, di sini saya akan menjelaskan tentang working trial balance untuk rekening neraca dan juga working trial balance untuk rekening rugi laba. Nah, di sini kita telah membuat tadi jurnal penyesuaian dan juga jurnal reklasifikasi. Maka dari itu kita tinggal mempostingnya di working trial balance untuk rekening neraca dan juga working trial balance untuk rekening rugi laba. Nah, jadi di sini saya contohkan ada persediaan barang dagang sebesar sekian di debit, lalu ada lagi di sini persediaan barang dagang sebesar sekian di debit. Nah, ini kita posting ke working trial balance untuk rekening neraca di sini di akun persediaan barang. Nah, untuk akun-akun aktiva di sini apabila dia ada di debit, maka akan menambah per buku tanggal sekian. Nah, apabila dia ada di kredit akan mengurangi per buku tanggal sekian. Karena di sini tadi dia di debit, maka akan menambahkan dari per buku ini. Maka dari itu didapatkan untuk akun persediaan barangnya itu sebesar sekian. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk seluruh akun-akun di sini, untuk akun-akun jurnal penyesuaiannya. Tetapi apabila dia akun utang dan juga akun modal, apabila dia terdapat di debit, maka dia akan mengurangi. Tapi kalau dia ada di kredit, dia akan menambah. Nah, seperti itu ya teman-teman, untuk jurnal penyesuaian. Nah, apabila dia terdapat jurnal reklasifikasi seperti di sini, jurnal reklasifikasi di sini ada utang list kapital, lalu utang list jangka pendek sebesar sekian. Nah, kita posting ini di sini. Nih, apabila untuk utang di sini, dia akan salah masuk nih di sini di utang dagang ya teman-teman, dia masuknya di utang dagang. Nah, maka dari itu dia akan mengurangi dari yang per audit ini, yang telah kita audit sebelumnya itu dia akan mengurangi. Nah, sebesar sekian. Lalu dia akan bertambah di hutang list jangka pendek di sini, teman-teman. Dia akan bertambah. Setelah itu kita akan masukkan dia ke laporan keuangan sebesar sekian untuk utang list jangka pendek dan juga sebesar sekian untuk utang list jangka panjang. Nah, seperti itu. Lalu untuk working trial balance rekening rugi laba di sini ada akun pendapatan. Nah, untuk akun pendapatan apabila dia ada di debit maka mengurangi, apabila dia ada di kredit maka dia akan bertambah. Melainkan kalau untuk akun beban, apabila dia ada di debit akan bertambah, apabila dia ada di kredit maka akan mengurangi. Nih, jadi teman-teman di sini bisa mendapatkan penjualan bersih ini dari mana? Dari sini penjualan dikurangi dengan retur dan potongan penjualan. Nah, hingga dapatlah nilai segini. Lalu di sini ada contoh harga pokok penjualan nih. Ini teman-teman, ini kita dapatkan nilainya tadi dari jurnal penyesuaian nih. Harga pokok penjualan sebesar sekian di kredit, lalu sebesar sekian di debit. Dan kita masukkan di sini, maka didapatlah sebesar sekian untuk harga pokok penjualannya. Lalu setelah itu kita cari laba kotor penjualan. Ini didapatkan dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan nih akun-akun penyesuaian di beban-beban operasi juga sama. Lalu kita dapatkan jumlah beban operasinya sebesar sekian ya teman-teman. Nah, setelah itu kita cari laba bersih operasinya. Nah, laba bersih operasi ini kita dapatkan dari laba kotor penjualan, lalu kita kurangi dengan jumlah beban operasi sehingga didapatkanlah nilainya sekian. Nah, lalu selanjutnya kita cari untuk pendapatan dan beban lain-lain di sini. Dah kita menyesuaikan semuanya, kita dapatkan jumlah pendapatan lain-lainnya sebesar sekian. Di sini negatif nilainya. Lalu kita cari laba bersih sebelum pajak. Ini kita dapatkan dari laba bersih operasi. Di sini kita kurangi karena di sini ada nilai negatif nih, berkurang sebesar sekian hingga dapatkanlah laba bersih sebelum pajak sebesar sekian. Nah,
lalu kita di sini sudah menyesuaikan juga untuk pajak penghasilannya di sini sebesar sekian, sehingga kita bisa dapatkan laba bersihnya sebesar sekian dari mana, yaitu dari laba bersih sebelum pajak kita kurangi dengan pajak penghasilannya sehingga didapatkan nilainya sekian. Setelah itu kita tinggal masukkan ke laporan keuangannya. Saya Melisa akan melanjutkan. Jadi setelah mengisi TB1 dan TB2 sampai dengan jurnal reklasifikasi, yang selanjutnya kita isi adalah tabel laporan keuangan akhir tahun 2005. Sebelumnya, tabel yang ada di sebelah per audit ini sengaja saya sembunyikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Hal yang harus diperhatikan saat mengisi tabel laporan keuangan yang pertama adalah jika ada rekening yang sejenis seperti kas Bank Ganesha, kas Bank Dago, dan kas kecil, nominalnya dapat kita jumlahkan dan kita beri tanda seperti ini, dalam artian kita gabungkan dalam satu akun di neraca nanti, yaitu akun kas. Hal yang sama juga berlaku terhadap yang saya beri warna hijau ini sebagai beban dibayar di muka. Poin kedua, jika ada rekening dengan akun kontra seperti surat berharga dan ingin langsung kita kurangkan, juga dapat kita lakukan hal yang sama. Kemudian poin ketiga, jika ada nominal dalam jurnal reklasifikasi, maka kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu, seperti yang sudah dijelaskan Mei. Jika tidak ada ketiganya, maka nominal per audit dapat langsung kita pindahkan ke nominal di dalam laporan keuangan. Kemudian kita melihat apakah sudah sesuai dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal, yaitu kalau sudah sama, kita bisa lanjut ke TB2. Trial balance 2 ini karena tidak ada akun yang harus digabungkan dan tidak ada angka dalam jurnal reklasifikasi, maka kita tinggal memindahkan nominal yang ada di per audit ke nominal dalam laporan keuangan. Kemudian lanjut ke laporan keuangan. Untuk laporan neraca kita buat dalam format seperti ini, yaitu format vertikal atau report form. Sederhananya, kita tinggal melihat akun-akun yang ada di TB1 dan angkanya juga kita lihat. Sebagai contoh, ini akun kas dengan 930.676 sama seperti akun kas di sini yang sudah digabungkan 930.676 dan sama terus sampai ke bawah. Saya tidak akan memperlihatkannya satu persatu karena akan terkesan repetitif dan memakan waktu yang lama. Kemudian kita cek lagi apakah total aktiva sama dengan total kewajiban dan modal. Jika sudah sama, maka kita sudah cukup teliti dalam memindahkannya. Kemudian lanjut ke laporan laba rugi. Kita buat dalam bentuk multiple step, yaitu kita jabarkan secara rinci pendapatan dengan beban-beban yang ada. Ini kita ambil dari trial balance yang kedua. Penjualan nominalnya segini, sama penjualan nominalnya segini, dan terus sampai dapat laba bersih. Jika sudah sama, kemudian kita lanjut ke pembuatan laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan ini dengan all inclusive concept, yaitu seperti biasa kita membuat laporan laba ditahan. Yang pertama, laba ditahan awal periode. Kita ambil dari TB1 yang sudah saya beri tanda ungu ini. Kemudian kita kurangi dengan cadangan laba ditahan, yaitu sebesar 950 juta. Kemudian sudah dapat hasilnya, kita kurangi dengan laba tahun berjalan, bisa kita ambil dari laporan laba rugi yang ada. Kemudian kita kurang dengan dividen yang diambil dari TB1. Kemudian kita mendapatkan hasil laba ditahan akhir periode sebesar 462.804.400.